Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film survival yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film yang ditayangkan perdana di Toronto International Film Festival ini mengisahkan tentang kejadian tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam, di mana salah satu keluarga yang sedang berlibur bersama 3 anaknya tiba-tiba saja diterjang tsunami dahsyat. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Bayona dan naskahnya ditulis oleh Sergio Sanchez. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menghentikan menonton konten ini dan langsung menonton filmnya. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Pada tanggal 26 Desember 2004, tercatat bencana tsunami terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara. Ini merupakan tsunami paling mematikan yang pernah terjadi. Tak terhitung berapa ribu jumlah keluarga yang meninggal dan menghilang. Dan kali ini kita akan menceritakan salah satu keluarga dari korban tsunami tersebut, di mana kisah ini adalah kisah nyata. Sebuah keluarga bahagia dengan 3 orang anak sedang dalam perjalanan menuju Thailand untuk berlibur, di mana ketiga anak mereka bernama Lucas, Thomas, dan Simon. Ayah mereka bernama Henry dan ibu mereka bernama Maria. Mereka memang menantikan liburan kali ini, di mana kali ini mereka sudah sampai di Thailand, menginap di villa di pesisir pantai yang menghadap ke laut. Malamnya, mereka makan malam bersama di restoran di pesisir pantai, lalu dilanjutkan dengan melepaskan balon ke udara bersama keluarga yang lain. Keluarga yang jelas bahagia, dengan nasib dan pekerjaannya yang baik. Mereka adalah keluarga bahagia yang menjadi impian banyak orang, termasuk saya dan kamu yang sedang menonton konten sederhana ini. Keesokan harinya mereka kembali bermain di pesisir pantai dengan bola yang dibelikan oleh ayah mereka. Dan Maria menonton mereka dari kejauhan dengan perasaan yang sangat bahagia. Malamnya ketika semua sudah tidur, entah kenapa Maria seperti merasa gelisah, tapi ia sendiri tak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Tak lama ternyata salah satu anaknya pun demikian, sama-sama tak bisa untuk tidur. Paginya, saat semua keluarga bersantai di halaman villa, di mana keluarga Henry pun demikian, ia bermain bola di kolam renang bersama ketiga anaknya. Sedangkan Maria duduk sambil membaca buku. Tapi tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang menerbangkan kertas dari bukunya. Lalu sesaat kemudian getaran mulai terasa. Dan dari arah laut, tiba-tiba saja air dengan gelombang yang sangat tinggi menerjang apapun yang ada di hadapannya. Henry menggendong kedua anaknya, sedangkan Lucas memutuskan untuk menceburkan diri ke kolam renang, dan Maria memejamkan mata menanti gelombang air dahsyat tersebut menerpa dirinya. Setelah terombang-ambing di dalam gelombang air yang begitu dahsyat, Maria berhasil menahan dirinya dengan memegang pohon kelapa. Ia teriak sejadi-jadinya. Apa yang baru saja terjadi benar-benar tak sesuai apa yang sudah dibayangkan dirinya. Tak lama anaknya Lucas yang terpontang-panting di dalam air melewati Maria. Tanpa pikir panjang, Maria langsung menyusul Lucas dalam keadaan yang sangat mendebarkan, di mana air dengan gelombang yang dahsyat menghanyutkan mereka berdua. Ibu dan anak ini terus saja berusaha untuk menggapai satu sama lain. Namun usaha tersebut sia-sia karena air yang terlalu deras menyulitkan hal tersebut. Tak lama, dari arah laut tiba-tiba kembali datang gelombang yang tak kalah dahsyat dengan yang pertama. Tak ada apapun yang bisa dilakukan oleh Lucas dan Maria selain pasrah saat gelombang tersebut datang dan menghantam mereka. Lucas dan Maria terpontang-panting di dalam air dengan benda-benda yang terus saja menabrak Lucas. Tapi sepertinya ia masih diberi kesempatan untuk hidup, di mana Lucas berhasil melalui gelombang dahsyat tersebut dan memegang tiang listrik yang masih berdiri kokoh. Ia menangis dan berteriak, memanggil-manggil ibu dan ayahnya. Tapi untung saja, ternyata ibunya pun selamat dengan luka-luka yang terlihat di seluruh muka dan badannya. Lucas dan Maria akhirnya bisa bersama dan memegang pohon kelapa yang tersangkut di sana. Lucas terus menangis lalu kemudian berkata, "Aku pikir aku anak pemberani, tapi saat ini aku sedang takut, Bu."
Maria langsung memeluk Lukas dan coba untuk menenangkan dirinya. Meskipun ia sendiri takut, tapi seorang ibu pastilah akan lebih kuat dari anaknya, bukan? Dengan sisa-sisa tenaga, Lukas dan Maria berjalan membelah kebun yang bentuknya sudah tak karuan lagi itu. Lukas melihat ibunya memang terluka parah pada bagian pahanya. Itu benar-benar parah sampai-sampai darah keluar tak henti-henti dari pahanya. Memang, hal tersebut terlihat dari kondisi Maria yang semakin lemas. Tapi, mereka berdua terus berjalan untuk mencari pertolongan atau setidaknya mencari tempat yang aman jika gelombang tsunami kembali datang. Akhirnya mereka menemukan sebuah pohon besar dan kokoh yang berada di tengah-tengah hamparan kebun yang sudah luluh lantah oleh terjangan tsunami. Namun sebelum itu dengan daun-daunan dan akar ranting, Maria membungkus lukanya yang memang semakin parah itu. Tapi sesaat kemudian mereka mendengar teriakan seorang anak kecil yang lalu mereka selamatkan. Anak tersebut bernama Daniel, yang kemudian sekarang Lukas gendong menuju pohon besar tersebut. Dengan susah payah, Lukas membantu ibunya untuk bisa menaiki pohon besar itu. Semua anggota badannya ia gunakan untuk membantu ibunya. Kini mereka bertiga diam di sana menanti pertolongan yang semoga saja akan segera tiba. Daniel yang mereka selamatkan tiba-tiba mengelus-ngelus rambut dan tangan Maria, membuat Maria dan Lukas tersenyum di tengah bencana yang baru saja mereka alami. Di tengah ketidakberdayaan, akhirnya ada 2 orang penduduk lokal datang dan menolong mereka. Tak ada cara lain selain menyeret Maria. Meskipun hal tersebut begitu menyakitkan, tapi Maria terus berusaha untuk tetap sadar dan menahan rasa sakit tiada tara di kakinya. Sampai akhirnya ia pingsan dan terbangun di tengah-tengah warga yang sedang membersihkan tubuh Maria dan memakaikan baju untuk Maria yang bersih dan hangat. Maria merasa sangat berterima kasih, tapi lalu kemudian ia menangis karena ia tahu Simon, Thomas, dan suaminya mungkin saja tak selamat. Kemudian ia dibawa dengan mobil bak. Di jalan orang-orang pun bernasib sama dengan Lukas dan ibunya. Mereka menangis dengan orang-orang tersayang yang sudah tergeletak yang mungkin saja tak selamat. Kini mereka pun sampai di tempat pengungsian, di mana keadaan di sana sudah sangat ramai dan riuh oleh para korban dan petugas-petugas medis yang terus saja sibuk kedatangan orang-orang terluka yang jumlahnya terus saja bertambah. Kini Maria dengan keadaan yang sudah sangat kesakitan karena darah yang terus saja keluar dari kakinya, akhirnya mendapatkan pertolongan dari dokter. Dan kini akhirnya Maria sudah merasa lega karena lukanya sudah terobati meskipun sebagian dari tubuhnya sudah lebam di mana-mana. Lukas terus menemani ibunya. Ia berikan jeruk meskipun ibunya sempat menolak, namun akhirnya mau karena Lukas memaksa. Sekarang Lukas persis seperti ibunya ketika sedang sehat. Tapi ibunya menyuruh agar Lukas pergi dan membantu orang-orang di luar sana. Mungkin karena Maria juga seorang dokter, jadi ia tahu betul saat ini orang-orang membutuhkan pertolongan. Sekecil apapun itu akan sangat berarti untuk orang lain. Akhirnya Lukas pun pergi meninggalkan ibunya di sana. Lukas dengan sigap mendata orang-orang yang hilang dari keluarganya. Ia terus menanyakan kepada orang-orang yang berada di sana. Jumlahnya terus bertambah seiring orang-orang yang meminta Lukas untuk mencari anggota keluarganya yang juga hilang. Lukas tak menolak, ia terus membantu sebisanya. Meskipun sebenarnya saat ini kedua adiknya dan ayahnya juga hilang. Dan akhirnya apa yang Lukas lakukan membuahkan hasil, di mana seorang bapak yang meminta Lukas untuk mencari anaknya akhirnya ketemu. Ia menyuruh anak tersebut untuk tinggal di tempatnya. Ia kemudian berlari menemui ayahnya dan akhirnya sekarang ayah dan anak kembali bersama dengan perasaan haru tak terkira. Mereka berdua menangis tak henti-henti. Lukas yang melihat itu langsung berlari untuk menemui ibunya. Ia ingin menceritakan hal bahagia ini kepada ibunya. Tapi saat sampai, tak ada ibunya di sana. Justru malah tempat tidurnya akan digantikan oleh seseorang yang baru. Namun sesaat kemudian seorang petugas menghampiri Lukas dan membantu Lukas untuk mencari ibunya dan membawa Lukas ke suatu tempat. Pelan-pelan, Lukas mulai menangis karena ia tahu ibunya sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, di pesisir pantai, seseorang berjalan dengan bertatih-tatih dan menemukan sebuah bola di mana bola tersebut adalah milik Lukas. Orang itu adalah Henry, ayah dari Lukas dan suami dari Maria yang selamat dari terjangan tsunami. Lalu Henry terus berteriak memanggil-manggil Lukas dan Maria. Dengan sisa-sisa tenaga, Henry terus berjalan mencari Lukas dan Maria. Kemudian ia kembali menuju hotel. Di sana ternyata kedua anaknya, yaitu Thomas
dan Simon berhasil selamat. Entah bagaimana caranya, yang jelas mereka masih bernyawa dan hidup. Kini Henry pun menyuruh Thomas untuk pergi ke pegunungan dan membawa Simon bersamanya. Ia menyuruh Thomas untuk mencari keberadaan Lukas dan ibunya di tempat penampungan. Sedangkan Henry terus akan mencarinya di pesisir pantai. Meskipun berat, tapi akhirnya Thomas mengerti dan menguatkan dirinya untuk bisa menjaga adiknya yaitu Simon dan pergi ke penampungan. Henry terus mencari Lukas dan Maria meskipun keadaan sudah sangat gelap. Ia terus berteriak memanggil nama mereka. Sampai akhirnya ada sebuah mobil dan membawa Henry menuju tempat pengungsian yang berada di sebuah terminal. Sementara itu, di tempat pengungsian yang lain, Lukas tak bisa tidur dan terus memikirkan ibunya. Tak lama datang seorang perawat yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata, perawat itu mengajak Lukas untuk bertemu ibunya yang sekarang terbaring lemah dan baru saja selesai dioperasi. Jelas Lukas langsung memeluknya. Ia benar-benar merasa lega karena ibunya tak meninggal seperti yang ia takutkan selama ini. Henry terus tak henti-henti mencari keberadaan Lukas dan Maria di pesisir pantai yang keadaannya sudah sangat kacau. Lalu ia pun pergi ke pusat informasi untuk mencari nama anak dan istrinya. Tapi tak ada nama anak dan istrinya. Di sana ia pun terus mencari ke rumah sakit dan tempat pengungsian yang lain. Henry terus mencari dan mencari. Ternyata Maria berada di rumah sakit yang sama dengan keberadaan Henry sekarang. Tiba-tiba ketika Lukas ingin mengambil makanan, ia melihat kaki yang ia percaya itu adalah ayahnya. Lukas langsung berlari dan terus memanggil-manggil ayahnya. Tapi sayangnya sang ayah tak mendengar dan menghilang. Tapi Lukas terus berlari dan mencari-cari ayahnya yang kini sudah menaiki mobil untuk berlanjut ke rumah sakit yang lain. Lukas yang kebingungan akhirnya berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama ayahnya. Namun yang terjadi justru dari belakang ada kedua adiknya dan langsung berlari menghampiri Lukas. Mereka terus berteriak sampai akhirnya memeluk satu sama lain. Situasi yang sangat mengharukan dan tak lama dari belakang ayahnya datang menghampiri mereka dan langsung memeluk Lukas. Mereka akhirnya berkumpul kembali. Henry terus menciumi ketiga anaknya tak henti-henti. Air mata terus saja turun. Namun kali ini berbarengan dengan senyum dari mulut mereka semua. Lukas pun membawa mereka semua untuk bertemu Maria, yang sekarang keadaannya sudah sangat lemas dan mengkhawatirkan. Tapi ia sedikit mendapatkan kekuatan ketika melihat suami dan kedua anaknya selamat. Bagaimanapun, sebenarnya ia sudah dalam keadaan sekarat. Sekarang ia merasa bahwa ia sedikit lega jika ia mati. Anak-anak akan ada yang menjaga. Lalu perawat pun membawa Maria untuk segera dilakukan operasi. Karena kakinya memang belum dioperasi. Operasi yang pertama adalah untuk dadanya yang terluka parah. Henry sebagai suaminya tak henti-henti terus menguatkan Maria dan berbisik di telinganya. Operasi pun akhirnya dilakukan. Di luar, Lukas terus berharap agar ibunya bisa sembuh. Ia menunggu ibunya di luar bersama ayah dan kedua adiknya. Tak ada apapun yang lebih penting di dunia ini selain keselamatan ibunya. Saat ini ketika operasi berlangsung dan Maria dalam keadaan tidak sadar, ia membayangkan bagaimana ketika tsunami itu datang dan membawa dirinya terpontang-panting. Ia tahu saat itu ia pasti akan mati. Di depannya pun sudah banyak mayat tenggelam dan tewas. Tapi pelan-pelan ia mengapung dan akhirnya selamat. Lalu paginya saat Lukas terbangun, Henry bilang kalau ibunya selamat. Sesaat kemudian seseorang dari pihak asuransi Henry pun menghampiri mereka. Maria sudah di dalam pesawat beserta ketiga anak dan suaminya. Lukas memeluk ibunya dahulu sebelum pesawat lepas landas. Ia tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua benar-benar tak akan terlupakan sampai kapanpun. Kini pesawat pun lepas landas, membawa mereka ke tempat yang lebih aman untuk pengobatan Maria. Pelan-pelan Maria menangis, tapi itu bukanlah tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia karena keluarganya kembali bersama. Meskipun tsunami dahsyat sudah menghantam semua orang yang berada di pantai tersebut. Film ini adalah kisah nyata dari salah satu keluarga yang selamat dari kejadian tsunami di Thailand yang juga terjadi di Aceh, Indonesia. Mari kita berdoa untuk seluruh manusia yang menjadi korban tsunami yang terjadi di tahun 2004. Lalu film pun selesai. Mungkin film ini adalah salah satu film bencana terbaik dan juga paling menguras emosi yang pernah saya tonton. Apalagi cerita yang disajikan berdasarkan kisah nyata. Ditambah visual efek yang sangat-sangat halus
dan juga jajaran cast yang memerankan masing-masing karakter dengan brilian. Hal yang tak boleh terlewatkan adalah musik scoring yang dengan penuh mendukung keseluruhan aspek di dalam film ini menjadi film yang sangat menguras emosi. Sekali lagi saya sangat menyarankan untuk kalian menonton film ini secara utuh. Karena bagaimanapun juga ini merupakan film yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga tak henti-henti saya berterima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten sederhana dari Kamar Film ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.